Pemirsa, PT Vale Indonesia Tbk telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 1990. Rekan saya Anggi Pasaribu akan menyampaikan berbagai informasinya tentang Vale Indonesia untuk Anda. Anggi, silakan. Ya, Cakri dan pemirsa, saham Vale Indonesia telah menjadi salah satu primadona pelaku pasar sejak 31 tahun yang lalu. Dan kita simak datanya. PT Vale Indonesia Tbk dengan kode INCO tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 16 Mei 1990 dan berada di papan utama, bergerak di bidang usaha metal dan mineral mining. 43,79% sahamnya atau senilai 4,35 miliar dikuasai oleh Vale Canada Limited, 15,03% saham atau 1,49 miliar lembar saham dikuasai Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. 20% saham atau senilai 1,99 miliar lembar saham dikuasai PT Indonesia Asahan Aluminium Persero dan publik menguasai 2,18% saham atau senilai 2, miliar lembar saham. Di awal pembukaan tahun ini, nilai saham INCO dibuka di level 5.500, bergerak fluktuatif hingga terkoreksi cukup dalam di 10 Maret, yaitu berada di level 4.530. Kemudian mulai menguat, cenderung bullish hingga penutupan perdagangan 4 Mei kemarin di level 4.880. Demikian informasi mengenai saham PT Vale Indonesia. Cakri, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Anggi untuk informasinya. Kita kembali membahas terkait pergerakan saham Vale bersama Pak Edwin Sebayang. Pak Edwin, kalau tadi kita melihat pergerakan harga saham Vale yang sempat merosot nampaknya di bulan Maret, ini sebenarnya faktor apa yang terjadi di saat itu? Dan ini ternyata sempat bullish juga begitu hingga hari terakhir, hingga hari ini begitu ya. Seperti apa bacaan Anda? Ya, sebetulnya turun kemarin itu bulan Maret lebih karena sebagai respon dari kinerja produksi di kuartal 1 2021 yang memang ya tadi mengalami penurunan tadi ya kan? 8%. Dan juga ada berita ya kan bahwa memang penyelesaian daripada Forex yang tadinya kan diharapkan kan bulan Mei, tetapi kan mundur jadi bulan November. Nah, itu membuat ada sedikit sentimen negatif terhadap saham tersebut, Mbak. Oke. Kalau dividen sendiri yang nilainya ini cukup besar, bukan hanya cukup ya, 33,1 juta dolar US dollar begitu. Ini mempengaruhi tidak terhadap para pelaku pasar untuk menengok pada saham Vale hingga cukup berpengaruh juga pada bullishnya saham Vale, saham Inco maksud saya. Ya, jadi kalau kita lihat secara implisit kan kalau mereka sudah membagi dividen berarti mereka sudah cukup confident terhadap kinerja mereka gitu. Jadi itu sentimen positif. Plus kalau kita lihat ini yang menjadi cukup sentimen positif buat Vale dia di lain pihak adalah dia punya debt equity ratio itu rendah banget, banyak sekitar 0,13 kali, plus dia punya cash itu gede banget gitu loh. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa memberikan dividen tadi cukup besar. Dan untuk capex nanti pun mereka ambil dari kas mereka karena kas mereka itu gede banget, hampir kurang lebih sekitar 300 juta dolar. Jadi itu membuat mengapa alasan si Vale ini sangat sehat sekali perusahaannya. Baik. Dengan alasan sangat sehat, artinya rekomendasi daripada analis ini untuk saham Inco, untuk Vale sendiri seperti apa untuk saat ini, Pak Edwin? Ya, jadi yang seperti saya katakan tadi, kalau kita lihat fair value ya, harga wajar tadi Vale itu 6.400, kita bandingkan sekarang 4.800-an, berarti ada potensi naik sekitar 31%. Nah, bukan berhenti ya di situ saja. Tahun depan, kalau memang ini sudah selesai Forex ini, dia punya produksi akan naik, Mbak. Itu 25%, jadi mencapai hampir sekitar 78.000 ton MT, ya kan. Nah, kalau itu kalau harga juga masih cukup tercapai tadi dibilang dikatakan 18.500, nah itu tahun depan ini laba bersih daripada Vale ini bisa mencapai hampir 165 juta dolar. Nah, kita bisa bayangkan harga Vale mungkin harga wajar bisa mencapai 8 ribuan. Jadi kalau untuk jangka panjang ini sangat bagus sekali untuk masuk saham tersebut di saat harga saat ini, Mbak. Untuk jangka panjang, tapi rekomendasi Anda sendiri untuk hold atau buy saat ini juga untuk saham Inco? Buy untuk saat ini juga? Buy, ya. Untuk tahun 2021, apalagi tahun 2022, ya. Karena tadi perkiraan kenaikan produksi 25% plus
laba bersih mereka pasti juga akan meningkat karena average selling price tahun depan pun akan mengalami kenaikan, Mbak. Oke, baik. Sekarang kita sedikit sebelum menutup untuk melihat seperti apa lini bisnis dari Vale sendiri. Anda seperti apa menganalisis untuk terkait pergerakan atau kinerja dari lini bisnis yang ada dengan Vale? Ya, kalau kita lihat lini bisnis mereka kan mereka sudah lama masuk di nikel kan gitu loh. Lalu juga kita lihat apalagi sekarang ini dan tahun-tahun ke depan awareness atau concern terhadap mobil listrik akan makin meningkat. Otomatis si Vale juga memang akan meningkatkan produk mereka walaupun menurut saya tidak bisa jor-joran karena kalau semakin banyak produksi itu akan bisa supply makin banyak, harga makin turun. Makanya mereka harus maintain tidak terlalu banyak untuk penjualan. Jadi benar-benar pure saham Vale ini sangat diuntungkan dengan tren mobil listrik ke depannya, Mbak. Baik, itu yang harus ditangkap oleh Vale dan juga menangkap seperti apa pasar begitu ya melihat tren dari mobil listrik ini. Semoga bisa lebih banyak mendukung dari pergerakan mobil listrik kita. Terima kasih banyak Pak Edwin Sebayang untuk memberikan informasi kepada kami terkait seperti apa pergerakan dan juga kinerja dari Vale Indonesia hari ini di Corporate Action.